PPKN Ancaman Bidang Ekonomi. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ekonomi adalah ancaman yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Pembagian ancaman ekonomi. 1. Ancaman ekonomi internal, yakni ancaman yang berasal dari dalam diri sendiri. 2. Ancaman ekonomi eksternal, yakni ancaman ekonomi yang datang dari luar. Bentuk ancaman dari dalam: 1. Inflasi, 2. Infrastruktur tidak memadai, 3. Pengangguran, 4. Sistem ekonomi yang tidak jelas. Bentuk ancaman dari luar. Yang pertama ada spionase, kedua segala usaha untuk melukai negara lain seperti agresi militer, 3. Teror-teror yang berasal dari jaringan internasional, 4. Berkembangnya budaya kebarat-baratan. Strategi dalam menghadapi ancaman ekonomi: menciptakan lapangan kerja baru dengan skala besar, menciptakan sebuah iklim usaha secara kondusif, memanfaatkan teknologi secara tepat, tidak terlalu bergantung pada barang impor, menjaga kerjasama antar negara. Contoh krisis ancaman ekonomi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia dibanjiri produk asing. Yang kedua, mudahnya investor menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, persaingan bebas yang menyebabkan krisis sosial. Dan yang keempat, angka pengangguran sulit dikendalikan. Video contoh ancaman ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat inflasi di 2020 tak bisa terkerek naik. Sepanjang tahun lalu, inflasi Indonesia tercatat 1,68%. Tingkat inflasi ini juga meleset dari sasaran pemerintah, yakni 3+-1%. Jika dibandingkan dalam beberapa tahun, angka inflasi di 2020 terendah dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, inflasi pada Desember 2020 sebesar 0,45%. Inflasi Desember 2020 banyak dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas antara lain cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara. Jika dilihat dari perkembangan bulanannya, inflasi dari Januari hingga Desember 2020, inflasi kembali meningkat sejak Oktober setelah sebelumnya terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan indeks harga saham gabungan berpeluang mencapai level 7.000 seiring dengan tertanganinya pandemi COVID-19. Pemerintah berharap pemulihan kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan sehingga dapat mendorong pertumbuhan pasar modal pada 2021. Menurut Airlangga, adanya vaksin COVID-19 akan memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hal ini pada akhirnya juga akan tercermin pada pasar keuangan. Terlebih dengan adanya penurunan risiko ketidakpastian di pasar keuangan global yang terlihat dari volatilitas indeks bursa saham dan kredit default swap yang semakin membaik.